Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Good Corporate Governance. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh Lia Safriani. Saya Lia Safriani, NIM 2061941. Saya akan menjelaskan bagian pengertian Good Corporate Governance. Istilah corporate governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan dari definisi tadi, Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah atau value added bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena Good Corporate Governance atau GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koiruni Swatin, NIM 206190038. Di sini saya akan melanjutkan sebab selanjutnya, yaitu dasar hukum Good Corporate Governance. Menurut the Organization for Economic, Corporate and Development, apabila suatu pemerintah negara menginginkan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance diterapkan secara efektif di negaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, salah satu tujuan utama Good Corporate Governance yaitu melindungi hak dan kepentingan stakeholder dan para pemegang saham lainnya itu akan sulit dilaksanakan. Good Corporate Governance memiliki dua aspek. Aspek yang pertama yaitu berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor dalam perseroan. Kemudian aspek yang kedua adalah seperangkat peraturan dan norma yang membentuk perilaku. Dengan demikian, maka diperlukan adanya perangkat hukum atau pedoman dalam pengimplementasian Good Corporate Governance. Kerangka legislasi yang mengatur tentang Good Corporate Governance di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Ketiga undang-undang tersebut secara eksplisit mewajibkan sebuah perseroan terbatas, perusahaan terbuka, dan penanaman modal untuk melaksanakan tata kelola perusahaan. Bahkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 25 ayat A mensyaratkan investor untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pertanggungjawaban sosial perusahaan, dan menghormati tradisi dan budaya lokal. Penerapan Good Corporate Governance memberikan manfaat bagi UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Abdullah Fikih dari kelas MPIB dengan nomor NIM 206190047. Ya, saya akan mempresentasikan bab yang ketiga, yaitu tujuan dan prinsip-prinsip Good Corporate Government. Yang pertama, tujuan Good Corporate Government. Berdasarkan berbagai definisi dari tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada 5 tujuan utama dari Good Corporate Government adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi hak dan kepentingan dari para anggota dan the stakeholder yang tidak memegang saham. Yang kedua, melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip Good Corporate Government. Untuk mewujudkan Good Corporate Government memerlukan dua aspek keseimbangan, yakni keseimbangan internal dan eksternal.
Dalam mewujudkan dan aspek keseimbangan dari tadi diperlukan beberapa prinsip dari praktik Good Corporate Government. Berdasarkan pedoman umum Good Corporate Government Indonesia yang dikeluarkan dari Komite Nasional Kebijakan Government, ada 5 asas Good Corporate Government. Kelima asas tersebut merupakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Kemudian di sini saya Putri Nur Alvina NIM 057 akan menjelaskan materi berikutnya mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk mewujudkan Good Corporate Governance memerlukan dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, serta informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lain yang berkepentingan. Dalam mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut memerlukan beberapa prinsip dasar praktik Good Corporate Governance. Berdasarkan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, ada 5 asas corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, serta kesetaraan. Yang pertama yaitu transparansi. Prinsip dari transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material serta relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dan menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip dari asas akuntabilitas mengandung arti bahwa sebuah perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu perusahaan harus dikelola dengan baik, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Kemudian yang ketiga, responsibilitas. Dalam prinsip ini perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan. Kemudian yang keempat, independensi. Prinsip dasar ini dalam melancarkan pelaksanaan asas independensi. Sebuah perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing dari organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan. Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, sebuah perusahaan harus bisa selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lain berdasarkan asas ini. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya Nionela Sarina Valentin akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu keuntungan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu dapat melindungi kepentingan para investor dan beberapa pihak lainnya. Yang kedua yaitu dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat meminimalkan agency cost. Apa itu agency cost? Agency cost merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Yang keempat yaitu dapat mengendalikan jalannya perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai saham. Yang keenam yaitu meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan. Yang terakhir yaitu penerapan Good Corporate Governance akan berdampak terhadap nilai perusahaan lewat pengurangan biaya modal perusahaan. Angka pembagi mengecil, maka nilai perusahaan akan naik. Saya Natsya Azizah Mir'atu Tanjali, NIM 206190049 dari kelas MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, subbab 5 yang berjudul Penerapan Good Corporate Governance dan Kesuksesannya. Pada beberapa penelitian telah diketahui bahwa implementasi Good Corporate Governance pada berbagai perusahaan memberikan efek atau dampak positif dan negatif. Artinya, penerapan Good Corporate Governance pada sejumlah perusahaan memberikan kemajuan yang cukup signifikan dan pada perusahaan lain tidak memberikan dampak apapun.
Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja pengelolaan perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 2000-an, dan hingga kini semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, terutama pada sektor UMKM. UKM yang menerapkan GCG sebagai suatu usaha praktik menunjukkan peningkatan pelaksanaan administrasi atau akuntansi dan informasi yang semakin berkualitas. Secara umum, pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance dikeluarkan oleh lembaga Dubai SME dan Hong Kong Institute of Direction. Dan di Indonesia sendiri, pedoman Good Corporate Governance dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006. Kesuksesan Good Corporate Governance dapat diraih dengan adanya kejelasan struktur organisasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kemampuan manajerial suatu perusahaan atau organisasi. Perusahaan yang memadai yang menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat mencapai mekanisme kerja yang efektif dan searah dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.